Oke, sudah terwakili Pak, yang sudah terwakili sudah. Ada merek lain? Silakan bisa. Ya, oke. Kita akan menguji seberapa sih besaran zat padatan yang terlarut di dalam air ini. Karena zat besaran yang terlarut di dalam air ini akan menentukan bagaimana air ini akan berfungsi secara optimal di dalam tubuh atau tidak, karena kita bicaranya sekali lagi dari berbagai sudut pandang, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi sosial budaya, maupun kita bisa bicara dari sisi bela negara. Tidak mudah ini. Oke, next, lanjut. Nah, yang jadi alat pengukur kami namanya TDS tester, di mana alat ini hanya untuk mengukur seberapa sih besaran zat padatan yang terlarut di dalamnya. Karena ini penting, tolong diperhatikan. Ini ya, 0 ya. Lihat. Kalau warna angka ini di alat ini warnanya kemudian merah, artinya yang terlarut di dalamnya sangat tinggi. Berapa? Yang ini kemudian menentukan cluster molekul airnya. 9. Merah kah? Biru kah? Iya, merah. Oke, lanjut. Artinya cluster molekulnya gede-gede ya, kelompok airnya gede-gede. Karena kita bicara tentang bagaimana air ini optimal nggak masuk di dalam tubuh, agar Anda paham bahwa yang Anda lewatkan itu justru lebih baik ketika kita konsumsi. Kita 0 ya. ya, oke, lanjut. Oke, 8. Oke, lanjut. Berapa? 139. Berarti itu kira-kira gendut nggak? Saya gendut nggak lihat yang gendut loh, saya lihat yang kurus. Berarti kan ini klasternya kelompoknya gede banget ini. Berarti yang terkandung di situ luar biasa. Saya nggak lihat kamu, nah saya lihat. Saya pas lihat kamu nggak mau. Nah. Oke, kemudian berapa? 35 hijau. Oke. Berapa itu? 119, 110 merah. Oke. Air sumur saya. Tadi ini berapa? Itu 139. Jadi nanti daripada ini beli, ngambil keran saya itu. Baik. Oke, lanjut Pak. Oke. Sekarang saya tarik. Ini berbayar dengan kualitas yang dibilang paling rendah. Masalah yang tidak pernah terselesaikan, yaitu menyelesaikan masalah tidak sampai kepada substansial masalah. Bener nggak? Orang kekeringan asal dropping air aja. Kenapa nggak diedukasi? Oke, lu saya dropping sekarang, tapi kalau besok kasus seluruh kekeringan lagi, ada solusi nih yang harus kamu lakukan. Kenapa nggak dilakukan seperti itu? Inilah peran kalian ketika kalian ke depan menjadi pemimpin. Buatlah sesuatu penyelesaian masalah itu libatkan masyarakat, yang masyarakat mudah untuk menyelesaikannya. Kira-kira nampung air hujan susah apa enggak? Hanya butuh apa? Sama niat kan? Mau kalian punya wadah nggak punya niat? Ini loh kita punya air gratis. Anda pilih berbayar nggak jelas lagi. Pipa 6D, di dalamnya ada gula plastik. Kenapa dikasih gula plastik? Agar ketika ini sudah penuh, air hujan yang mau masuk ke dalam tampungan ini tidak bercampur dengan hujan pertama. Nah, baru setelah dari tampungan yang pertama ini penuh, akan lari ke tampungan water tarung. Tapi sekali lagi, di atas tutupnya ini ada saringan lagi. Biasanya kita gunakan dakron, karena dakron ini paling mudah didapatkan. Tahu dakron, Mas? Saringan akuarium, tahu? Oh, ini gak enak banget kan? Tempatmu namanya apa? Nah, itu kayak gini. Saringan akuarium. Jadi ini penyaringan agar debu-debu halus tidak masuk di dalam tampungan. Nah, itu nanti buka keran sudah siap minum. Airnya kalau kita sondingkan, kita pakai perbandingan dengan parameter yang ada di Permenkes jauh lebih baik dari sisi mikrobiologinya, dari sisi kimia maupun sisi fisikanya.
Bisa dilihat nanti di materi ini. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah konsep mengolah. Menampung dari saat yang tepat dan cara yang tepat ini sudah bagian dari mengolah, karena nanti sudah siap minum. Oke ya. Yang kedua, kalau direbus apakah boleh? Tapi usahakan merebusnya selain aluminium, karena aluminium ini ikut terlarut di dalam air sehingga menurunkan kadar kualitas airnya. Yang ketiga, kalau di sini menggunakan teknologi tepat guna yang kita kenal dengan elektrolisa air. Fungsinya apa? Salah satunya adalah untuk memaksimalkan fungsi air, di mana proses ini adalah untuk memecah partikel air. Ada dua macam yang dihasilkan, yang satu air basah, yang satu air asam. Di mana air basah yang bermuatan negatif ini kalau di kantor listrik itu dia mempunyai potensi of hidrogen yang tinggi. Pernah dengar air ber-pH tinggi? Kalian bisa mendapatkannya tanpa alat ini pun bisa. Di saat apa? Hujannya deres, petirnya nyamber-nyamber, itu pH-nya sudah tinggi, sangat murni, luar biasa. Jadi petir itu manfaatnya luar biasa. Kemudian air yang satu ini namanya air asam, di mana dia mempunyai kandungan oksigen yang tinggi yang berfungsi sebagai antiseptik. Sekarang saya akan mengulas ini. Coba lihat hasil yang pertama. Ketika air baru diambil dari air hujan, belum diproses, ternyata E. coli-nya ada 5, dan sekarang setelah diproses hanya ada 0, dan terjadi beberapa perubahan di kimia fisikanya. Oke ya, nanti bisa dilihat di paparan saya. Lanjut saja. Nah, ini sekarang kita di konsep minum. Kenapa orang takut minum air hujan? Kenapa Mas takut minum air hujan yang sudah manfaatkan air hujan ini? Sebelumnya minum Ibu, karena kan karena malas masaknya, jadi kadang beli air galon. Padahal tanpa dimasak nggak apa-apa kan? Karena memasak, saya tanya, apa air galon dimasak? Loh, kenapa? Nah, nggak dimasak juga kan? Kenapa di Dinas Kesehatan itu disarankan untuk direbus? Karena sebagian masyarakat kita memanfaatkan air permukaan yang terindikasi terpapar bakteri E. coli. Sebagaimana jurnal yang akhir-akhir ini kita baca belakangan ini dari UNICEF, bahwa 70% air permukaan kita terpapar oleh tinja. Menurut yang lain gimana air hujan ini rasanya? Segar dingin. Artinya nggak masalah kan? Kalau ini si air hujan, tapi setelah minum air hujan itu batuk, jadi dilarang. Oh, artinya bahwa jenengan belum memakai treatment cara penampungan yang baik tadi. Karena kalau masih bercampur dengan polutan, potensi batuk tinggi. Karena kotoran masih terikut. Kalau kita tadi kan 5 menit, 10 menit dilewatkan baru ditampung. Oke, mungkin itu dari awal sudah ditampung dulu, gitu kan? Nah, itu bedanya, makanya pentingnya sekolah di sini. Nah, sekarang saya akan bicara bagaimana sih peran air ini di dalam tubuh. Kita tahu bahwa rata-rata 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Mana yang anak kimia? Bahwa darah kita saja 95% itu air. Hemoglobin dan sebagainya itu hanya 5%. Artinya peran air di dalam tubuh ini luar biasa. Dan seperti apakah air yang dibutuhkan di dalam tubuh? Kalau orang bicara air yang bermineral, karena mineral di dalam air tidak terserap oleh tubuh kita. Kenapa tidak terserap? Karena zat padatan yang berada di dalam air ini mineral di dalam air ini berupa zat padatan. Pertama, fungsi air di dalam tubuh sebagai penyeimbang suhu tubuh. Kedua, dia berfungsi untuk membersihkan seluruh kotoran di dalam sel-sel tubuh kita. Makanya kenapa orang kok air ber-pH tinggi sebagai antioksidan? Karena dia mampu untuk masuk ke dalam sel-sel yang rumit, yang kecil ini, untuk membersihkan seluruh toksin, seluruh kotoran. Karena nanti
Setelah itu nutrisi yang masuk di dalam tubuh kita akan terdistribusi dengan optimal ke dalam sel kita, juga alat transportasinya air. Nah kalau airnya gendut, otomatis nutrisinya nggak terdistribusi dengan baik. Ketika tidak terdistribusi dengan baik, daya tahan tubuh kita tidak terjaga dengan baik. Oksigen kita pun tidak terdistribusi dengan baik. Jadi fungsinya dia sebagai penyeimbang suhu tubuh, sebagai alat transportasi, sebagai alat untuk membersihkan organ-organ maupun sel-sel tubuh kita. Yang keempat, air ini menghidrasi sel. Bagaimana dia mampu menghidrasi sel? Kalau klaster atau kelompoknya besar-besar, dia nggak optimal. Orang aquaporin sel atau pintu sel itu sangat kecil. Paham? Artinya gimana? Air hujan, air yang paling optimal untuk konsumsi. Ada pertanyaan? Gimana? Ini Bu, kan sebelumnya almarhum kakek juga dulu sering air hujan lagi masuk obat Bu. Jadi kalau misalnya hujan datang itu di Sana. Yang sana pojok apa? habis itu untuk minum harus makan terus gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi demam terus segala macam dikasih kakek minum itu kan, dan saya sering tuh konsumsi itu Bu, rasanya itu adem, dingin, segar gitu kan. Terus pas tadi saya minum ini kayak beda sama air hujan yang biasa saya minum. Air hujan yang saya rasain di sini itu kayak kalau misalnya kita minum kayak ngerebus air di kayu gitu Bu. Jadi kayak ada aroma apa gitu, aroma bakaran kayunya seperti itu. Enggak, kayak aromanya gitu, lebih kayak minum air yang dibakar, dimasak di kayu. Lainnya begitu rasanya juga. Nah, artinya bahwa pencecap kita ini yang berbeda. Pencecap ini, makanya nanti kalau mereka konsumsi air hujan ini terus-menerus, pencecap akan dibersihkan dan makan apapun akan enak, karena polutannya nanti akan dibersihkan. Sekarang saya bilang, kakek saya itu untuk mengobati demam dan sebagainya, iya. Karena demam ini salah satunya tadi fungsinya adalah menghidrasi sel. Fungsi air dalam tubuh itu untuk menjaga kadar cairan tubuh dan menghilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita banyak meminum air bening, otomatis itu lebih menyehatkan daripada kayak minum es seperti nutrisari, es jeruk, es teh atau apa. Karena kadang kalau kita minum obat pun misalnya lagi sakit, kita tuh sangat dianjurkan untuk meminum pakai air putih, karena itu Air putih apa air bening? air bening. Karena itu bisa mengurangi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, sehingga pas kita banyak mengkonsumsi air bening, otomatis yang ada di dalam tubuh kita menjadi segar dan lebih sehat. Ada juga Bu, kalau kita lagi olahraga, kita dianjurkan untuk minum air bening, tapi jangan minum air bening yang dingin atau yang udah di kulkas. Yang lebih baiknya itu kita minum air bening yang enggak dingin. Itu aja. Oke, adakah indikator air bening yang untuk kriteria yang masuk di dalam tubuh kita? Ada yang bisa menjawab? Tidak berbau, tidak berwarna, terus apa? Tidak mencucikan. pH-nya itu kalau tidak salah di atas basah ya, basah. Dia basah pokoknya kalau nggak salah. Terus apa lagi? Tadi hasil uji ini tadi. Semakin semakin kecil molekul airnya, itu semakin baik untuk tubuh. Dan itu sederhana-sederhana yang mudah kita dapatkan. Air apa? Air hujan. Air hujan. Tolong sampaikan Mbak secara konkret, apa sih air yang tepat untuk masuk di dalam tubuh kita? Air yang bagus untuk tubuh kita, yang masuk ke dalam tubuh kita itu pertama memiliki kandungan TDS yang berkisar antara 4 sampai 112 ppm. Kemudian tidak berwarna, kemudian tidak berasa,
Seperti itu. Oke, tak revisi ya, bahwa TDS yang optimal masuk ke dalam sel tubuh kita adalah 0 sampai 50. Karena di atas 50 artinya klaster molekul airnya sudah besar, dan di situ zat padatan yang terlalu di dalamnya sudah semakin kompleks. Artinya air ini tidak mudah terserap oleh sel tubuh kita. Di konsep keempat itu artinya air ini dia terserap mudah di dalam sel tubuh kita. Kemudian keempat adalah menabung. Nah, bagaimana kita dalam konsep untuk mengembalikan apa yang kita ambil dari tanah, inilah di konsep menabung itu kita terapkan. Tapi ini tidak bisa berlaku di daerah-daerah dengan kemiringan tertentu, karena justru nanti akan memicu bencana longsor dan sebagainya. Menabung yang dimasukkan ke dalam tanah ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang flat atau datar, yaitu dengan sumur resapan, biopori, atau dimasukkan kembali ke dalam sumur yang ada. Itu bisa dari talang masukkan ke dalam sumur, bisa, karena fungsinya salah satu di samping menjaga permukaan anomali permukaan air sumur, tapi dia juga memperbaiki air tanah. Jadi ketika kalian memasukkan sebanyak mungkin air hujan ke dalam tanah, itu membuat cadangan, mengembalikan air yang kalian ambil, mengisi rongga-rongga kosong, dan juga memperbaiki air tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah salah satunya tidak kalah penting adalah dengan menanam. Karena menanam banyak manfaatnya, di samping untuk menampung air hujan, bagaimana pohon juga mampu menjadi pemecah angin, konsentrasi angin ketika terjadi angin yang besar. Juga dia sebagai penyerap karbon dioksida dan sebagainya. Artinya bahwa kita ini punya loh yang luar biasa di sekitar kita, yang kita itu kita bisa sehat, bisa terpenuhi kebutuhan kita ketika kita memanfaatkan dan mengelola di sekitar kita. Terakhir kita bicara mandiri air. Kita pinginnya air ini tidak berduit bercas yang sifatnya kita membeli, tapi bagaimana kita mandiri yang justru itu jauh lebih baik daripada ketika kita membeli yang kualitasnya justru dari data tadi ternyata tidak baik-baik saja. Salam air hujan, berkah, berkah, berkah. Siapa kita? We are